A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para asatiz, para sesepuh kita, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang sejuk, diguyur hujan, kita diringankan langkah, diberikan kesehatan sehingga dapat datang ke masjid yang sangat nyaman ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kita beragama, sebagaimana kita sudah pahami selama ini bahwa ada tiga fondasi, ya. Ada tiga fondasi yang harus kita punya dalam beragama. Yang pertama disebut dengan iman. Jadi iman itu tergambar dari rukun iman. Jadi beriman kepada Allah, kemudian para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, yang tergambar dalam rukun iman itu fondasi awal kita. Yang kedua, apa yang disebut dengan Islam. Nah, di dalam hadis dikatakan Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadah, kemudian sholat, kemudian puasa, sekarang kita lakukan, kemudian zakat, kemudian haji, manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menunaikannya ke sana, ya, jalan ke sana. Kemudian yang ketiga, fondasi yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau merasa, jadi engkau anta'budallah, ketika kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, jadi kita tuh seakan-akan melihat Allah, merasakan kehadiran Allah. Wa in lam takun tarahu, kalau kita tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka pastikan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Nah, kemudian untuk bisa melaksanakan iman, Islam, ihsan itu dengan baik, kita perlu ilmu. Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya dengan beberapa derajat. Kenapa ilmu itu penting? Karena iman, Islam atau syariat dan ihsan itu bisa salah diterapkan, bisa salah dipahami
kalau kita tidak mengetahuinya, kalau kita tidak punya ilmunya. Nah, maka ditegaskan oleh Al-Quran, tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, kemudian kita belajar dari kecil sampai besar. Kita pahami akidah, kita pahami syariat. Syariat itu dua, ya, yang menyangkut ibadah mahdoh, yang menyangkut muamalah secara luas. Nah, muamalah secara luas itu perlu ilmu juga. Misalnya fikih siasah, ilmu politik, belajar politik. Fikih iktisadiyah, ilmu ekonomi, ya belajar ekonomi, ya. Fikih macam-macam. Jadi syariat itu cara mengatur hidup sesuai dengan cara Islam. Nah, jadi syariat itu adalah jalan, ya, jalan atau cara hidup sesuai pandangan Islam. Nah, supaya bisa mengimplementasikan dengan baik, maka perlu ilmu. Kemudian yang ketiga, ilmu itu tidak cukup saja, karena banyak orang berilmu itu tidak diamalkan. Nah, jadi tidak otomatis orang punya banyak ilmu bisa diterapkan. Maka di atas ilmu ada namanya hikmah. Nah, hikmah itu adalah penerapan terhadap ilmu. Jadi antara iman, ilmu, imannya di dada, ilmunya di kepala. Nah, amalnya di tangan, perbuatannya itu selaras. Nah, bayangkan dari kecil kita nuntut ilmu, kita diajarkan mana baik, mana buruk, kita diajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang indah, mana yang jelek. Kita diajarkan supaya hidup itu menjadi orang yang baik, diajarkan supaya hidup itu menjadi orang yang benar. Sudah tahu ilmunya, kita terapkan dengan konsisten, maka kita mencapai pada level hikmah. Nah, itulah hikmah. Nah, jadi dalam surah Al-Baqarah dikatakan yu'tal hikmata liman yasha, gitu ya. May yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi Allah memberikan hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Barang siapa Allah berikan hikmah, maka baginya kebaikan yang banyak. Kalau itu sebuah bangsa itu konsisten antara ilmu dengan perbuatannya, maka bangsa itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, kemudian di dalam ihsan itu dijabarkan dalam ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf itu ada macam-macam aliran, ya. Ada ma'rifat, ada wahdatul wujud, macam-macam. Nah, dalam ilmu ma'rifat itu dibahaslah masalah-masalah yang meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan zuhud. Nah, apa itu zuhud? Zuhud itu asal katanya adalah berpaling dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, berpaling dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, lalu diartikan zuhud itu adalah berpaling dari kesukaan, kecintaan kepada dunia, menuju kepada kecintaan kepada akhirat. Jadi zuhud itu adalah lebih mengutamakan akhirat. Nah, kalau ada pilihan mau ikut Allah apa enggak, gitu. Nah, maka kita pilih Allah. Nah, itu artinya kita zuhud, ya. Kita puasa apa enggak, mau sholat apa enggak. Nah, kita pilih Allah. Kita milih dengan keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara.
kebahagiaan di dunia ini adalah kebahagiaan yang semu. Nah, kebahagiaan yang hakiki, yang kekal selamanya itu adalah di akhirat. Maka di dalam banyak ayat dikatakan kita itu hendaknya cerdas gitu ya. Kita tuh cerdas. Kalau diumpamakan dengan berdagang, berniaga dengan Allah itu dikatakan dalam ayat itu kita bisa mengeluarkan harta ya, infak gitu ya, bahkan jiwa gitu ya ketika berjihad. Nah, kita memilih Allah. Nah, kita memilih Allah daripada kesenangan dunia semata. Nah, ini ada hubungan dengan puasa. Jadi kemampuan menahan hal-hal yang sifatnya duniawi sementara itu sangat diperlukan. Jangan sampai kita tidak cerdas gitu ya. Kita mengalahkan akhirat yang kekal selama-lamanya itu hanya cuma kebahagiaan sementara di dunia. Nah, maka ada 3 indikator orang zuhud. Pertama, tidak merasa gembira ketika mendapat sesuatu, juga tidak merasa sedih ketika kehilangan sesuatu itu. Biasa aja, karena itu duniawi. Jadi tidak begitu gembira ketika mendapat sesuatu, juga tidak sedih ketika sesuatu itu hilang dari kita. Itu satu. Ini zuhud ini sangat pribadi ya, hanya kita yang bisa ngukur gitu ya dengan Allah, mungkin dengan Allah. Yang kedua, ketika kita dicela atau dipuji, hati kita itu sama, tidak berubah. Jadi kondisi hati kita itu sama, tidak pengaruh. Ketika kita dicela atau dipuji sama saja. Itu dunia. Itu duniawi. Kemudian yang ketiga, rasa sayang kita kepada Allah itu melebihi yang lainnya. Nah, hatinya hanya sayang kepada Allah, dan yang menguatkan rasa sayangnya itu adalah ketaatannya kepada Allah. Jadi orang yang zuhud itu merasa manisnya ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah tuh bahagia gitu, seneng, nyaman gitu. Nah, itu melebihi dunia dan segala isinya. Nah, kemudian Imam Al-Fudail berkata, Allah menjadikan kejahatan itu semuanya ada dalam sebuah rumah. Jadi diumpamakan seperti itu. Allah menjadikan kejahatan itu ada dalam sebuah rumah. Maka kuncinya adalah cinta pada dunia. Kemudian Allah menjadikan kebaikan itu ada dalam sebuah rumah. Kuncinya adalah zuhud kepada Allah. Nah, jadi kalau kita cinta pada dunia, itu menjadi pintu awal masuknya berbagai kejahatan, berbagai kemaksiatan, berbagai keburukan. Tapi kalau kita tidak tertarik dengan dunia, menganggap dunia itu biasa saja, kita zuhud, kita berpaling kepada Allah, maka itu adalah pintu kepada semua kebaikan. Pintu kepada semua kebaikan, ya. Nah, dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan dicintai manusia, maka zuhudlah ia. Jadi kalau dia ingin dicintai Allah, zuhudlah dia kepada Allah, yang disebut dengan zuhud akhirat. Kalau dia ingin dicintai di dunia, zuhudlah di dunia ini dalam arti tidak tamak kepada harta, tidak serakah, tidak melakukan berbagai cara, tidak minta-minta, apalagi merampok ya. Nah, jadi hilangkan semua ketamakan kepada duniawi itu.
Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hendaklah yang akhir itu diutamakan daripada yang sekarang. Maksudnya hendaklah akhirat itu diutamakan daripada dunia ini. Itulah makna zuhud. Kita utamakan akhirat yang kenikmatannya itu selamanya. Kenikmatannya itu jauh lebih nikmat dari dunia ini, dan dia kekal selama-lamanya dibandingkan kehidupan yang ada di dunia sekarang. Mudah-mudahan kita menjadi muslim dan mukmin yang cerdas, mau memilih yang jauh lebih kekal itu, memilih yang lebih menyenangkan, yang lebih nikmat di akhirat kelak. Demikian, terima kasih. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.